Saudara, Kejaksaan Agung membongkar praktik mafia peradilan atas vonis bebas terdakwa kasus pembunuhan Ronald Tanur. Terungkapnya dugaan suap dalam penanganan perkara hanyalah puncak dari gunung es yang harus dibuka. Operasi tangkap tangan 3 hakim dan pengungkapan kasus keterlibatan ex petinggi Mahkamah Agung dalam kasus suap harus jadi bagian dari bersih-bersih lembaga peradilan. Berikut catatan Kompas TV terkait bongkar tuntas dugaan maklar kasus di MA. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Ini adalah momen pembacaan vonis bebas Gregorius Ronald Tanur yang diberikan oleh Ketua Hakim Erin Tuah Damanik dan 2 hakim anggota pada 24 Juli 2024. Vonis bebas diberikan Hakim Erin Tuah Damanik atas pertimbangan bahwa hakim hanya manusia biasa. Bisa benar, bisa salah. 3 bulan kemudian, ketiga hakim ini terjerat operasi tangkap tangan Kejaksaan Agung dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi senilai 20 miliar rupiah dalam vonis bebas Tanur. Kejaksaan Agung menyita berbagai uang tunai rupiah dan mata uang asing yang mencapai 20 miliar rupiah di 6 lokasi. Penangkapan 3 hakim PN Surabaya mengantarkan tim penyidik Kejaksaan Agung pada terduga maklar kasus di Mahkamah Agung, Zarof Rikar. Mantan pejabat MA itu ditetapkan sebagai tersangka usai menerima suap dari pengacara Ronald Tanur dalam penanganan kasus tingkat kasasi. Zarof diduga menerima uang suap sebesar 5 miliar rupiah dalam bentuk pecahan uang asing. Suap ini untuk tetap menyatakan Ronald Tanur tak bersalah pada tingkat kasasi. Di mana awalnya LR meminta ZN agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar Hakim Agung, dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Kejaksaan menyita sejumlah uang tunai dan mata uang asing di rumah Zarof di kawasan Senayan, Jakarta yang jika dikonversikan mencapai 920 miliar rupiah. Tidak hanya itu, penyidik Kejaksaan Agung juga menyita emas seberat 51 kilogram. Menurut Kejaksaan Agung, semua barang bukti itu diperoleh Zarof dari pengurusan perkara di MA sejak 2012 hingga 2022. Nah, sesuai keterangan penyidik tadi, ini sejak tahun 2012 ya, sampai 2022. Nah, cuma yang bersangkutan lupa bahwa ini diperoleh dari pengurusan beberapa perkara. Tapi perkara-perkara yang mana, nah ini sedang didalami juga oleh penyidik, walaupun yang bersangkutan menyatakan lupa karena mungkin terlalu banyak barangkali ya. Juru bicara Mahkamah Agung, Hakim Yanto menyebut jika ada laporan suap di tingkat kasasi maka akan ditindaklanjuti. Majelis Hakim Mahkamah Agung diketahui menjatuhkan vonis 5 tahun penjara kepada Tanur yang membatalkan vonis bebas di tingkat Pengadilan Negeri Surabaya. Terkait pertanyaan menyangkut apakah akan ada pemeriksaan terhadap majelis kasasi karena ada catatan ada sejumlah uang yang masuk ke majelis kasasi. Ini saya kok baru dengar ya Mas ya, baru dengar. Tentunya kalau memang ada laporan resmi ya tentunya pimpinan akan mengambil sikap. Tapi sampai saat ini kok belum, saya baru mendengar ini. Baru mendengar ini ya nanti kita sampaikan ke pimpinan ya. Seperti itu. Usai 3 hakim tertangkap tangan dalam dugaan suap dan gratifikasi senilai 20 miliar rupiah, Pengadilan Negeri Surabaya dikirimi karangan bunga. Belum diketahui pengirim karangan bunga ini yang isinya menyindir kinerja hakim dan ucapan terima kasih ke Kejaksaan Agung. Tim Liputan Kompas TV. Kasus tangkap tangan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya oleh Kejaksaan Agung atas dugaan suap kasus Ronald Tanur harus jadi momentum bersih-bersih lembaga peradilan. Keputusan Mahkamah Agung memberhentikan 3 hakim
yang memvonis bebas Ronald Tanur di kasus kematian dini Sera Afriyanti patut diapresiasi. Praktek suap dari terdakwa kepada hakim bukan tidak mungkin sudah jadi praktek yang masif di lembaga peradilan. Hakim sebagai wakil Tuhan dalam setiap keputusan perkara hukum adalah faktor penting dalam menjaga marwah penegakan hukum. Sekuat apapun penegak hukum menindak, tidak ada artinya jika benteng para hakim pemutus perkara bobol oleh suap. Pengadilan yang seharusnya menjadi rumah bagi para pencari keadilan berubah menjadi rumah yang mengerikan. Keputusan hakim bisa diperjualbelikan adalah kenistaan yang memalukan dan harus menjadi perhatian serius Mahkamah Agung. Muara dari penegakan hukum ada lembaga peradilan yang bersih, berwibawa, dan terbuka bagi harapan semua lapisan masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu, mental dan perilaku hakim adalah faktor utama dalam menjaga wibawa penegakan hukum yang adil. Demikian catatan Kompas TV, kita jumpa lagi pekan depan.